kasih Ibu Kepala Sekolah yang bisa yang jumpa dengan Ibu ya dalam kehadiran saya hari ini untuk bersama Ibu Melisa selaku calon gubernur kita di sini. Hari ini ada kegiatan pendampingan individu yang ke-6 dari 9 kali pendampingan yang direncanakan, dan hari ini merupakan hari pendampingan individu yang ke-6. Jadi alhamdulillah Ibu bisa bersama tiang ya untuk mohon izin ya, bisa berjumpa dengan Ibu Melisa. Dalam hal ini sebelum saya mendapatkan informasi lebih jauh lebih lanjut dengan Ibu Melisa, saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu tentang kegiatannya Ibu Melisa di sini, yaitu dengan saya mengajukan pertanyaan Ibu ya. Selama ini berdasarkan pengamatan Ibu, bagaimana perkembangan pelaksanaan dari program sekolah yang berdampak pada murid yang sudah dilakukan oleh Ibu CGP kita atau Ibu Melisa. Menurut apa yang Ibu dapatkan, yang Ibu sudah amati ya. Dari awal dari program ya, dari program sekolah, misalnya di sini ada programnya yaitu melaksanakan kegiatan apa ya, misalnya ada enggak yang sudah dilakukan dari perencanaan awal di calon penggerak kita yang ada di sini, alhamdulillah sesuai dengan rencana. Dari perencanaan awal sudah kita diberikan ini program saya, jadi setiap kali akan mengadakan melaksanakan program itu selalu kita dikasih tahu, dikasih informasi baik melalui daring maupun secara langsung. Beliau sendiri yang langsung menginformasikannya bersama guru juga. Misalnya besok pagi atau bisa akan diadakan atau seminggu sebelumnya, bahkan seminggu sebelumnya kita dikasih informasi. Rencana kegiatan yang dilaksanakan sampai hari ini pun alhamdulillah tidak oleh kita. Terima kasih terhadap informasi yang Ibu berikan, dan selanjutnya saya mohon izin untuk melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Melisa. Ya, Ibu Melisa, jika sudah diberikan izin, apa tetap di sini atau di tempat lain Ibu Melisa? Tetap di sini. Tidak apa-apa kan, walaupun nanti Ibu kepala sekolah bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat Bismillahirrahmanirrahim untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang ke-6 ya. Nah, adapun yang menjadi harapan kita pada hari ini, yang menjadi tujuan kita, yaitu yang pertama, kita akan merefleksi bagaimana penerapan dari rencana program yang berpihak pada murid ya, yang sudah diberikan tugas di Lokakarya 6. Kemudian yang kedua, kita akan diskusi tentang progres program sekolah yang berdampak pada murid itu seperti apa, keterlaksanaannya di sekolah kita ini. Yang ketiga, yaitu kita akan berdiskusi nanti seperti apa tantangan yang dihadapi serta apa solusinya yang dilakukan saat melakukan program sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan modul 3.2 ya. Nanti
yang kita harapkan pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, di sini ya saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Melisa ya. Yang pertama saya akan memberikan pertanyaan ya. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini apa saja Ibu Melisa? Selama 1 bulan terakhir ini proses yang sudah berjalan itu terkait dengan modul 3.3 kemarin untuk pelaksanaan aksi nyatanya Ya. yang membahas program yang berdampak pada murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, Kemudian menjalankan program yang berdampak pada murid tersebut sesuai dengan panduan yang ada di LMS, yaitu menerapkan strategi MELR dan manajemen resiko. manajemen risiko ya. Nah, apa yang menjadi capaian atau yang dirasakan menjadi capaian selama 1 bulan terakhir ini? Capaian sesuai dengan proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir mampu mewujudkan salah satu program sekolah yang berdampak pada murid, di mana program tersebut itu juga sesuai dengan visi sekolah, yaitu beriman dan bertakwa, serta mewujudkan salah satu karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada manusia. Luar biasa itu. Nah, dari program yang sudah disampaikan tadi, sudah sejak mana penerapannya? Penerapan dari program yang sudah Ibu lakukan yang utama sekali adalah program yang berdampak pada murid tadi. Alhamdulillah program tersebut sudah berjalan dengan baik, namun ada juga beberapa tantangan, kesulitan juga. Terus di program ini juga yang melibatkan atau yang kolaborasi dengan masing-masing wali kelas atau rekan sejawat di sini, masing-masing wali kelas dan guru PAI sebagai pembina dininya sekaligus pembina intaknya juga, yang juga kolaborasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, dalam melaksanakan program tadi ya, seperti apa respon atau tanggapan terutama dari teman-teman kita di sini, dan yang tidak kalah pentingnya adalah respon atau tanggapan dari siswa kita atau murid kita saat melakukan program sekolah tersebut. Respon dari rekan sejawat dan juga siswa sangat mendukung dan memberikan respon positif terkait dengan program ini. Program kita ambil program sholat duha, ini program sholat duha. Kemudian di sana juga yang minta dalam bentuk hasil monitoring dan evaluasinya untuk siswa yang minta testimoni. Jadi yang minta bagaimana sih pendapat murid tentang program sholat duha. Kemudian juga ada fokus monitoringnya di sana, bagaimana sikap kalian yang di dalam posisi kontrol. Di sini kan kita libatkan di kelas sebagai posisi kontrol. Bagaimana sikap kalian pada saat didampingi sama guru-guru untuk melaksanakan program sholat duha, itu ada testimoninya. Kemudian kita juga minta pendapat dari rekan sejawat juga. Ada link YouTube-nya, Bapak. Oh iya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ke bagian yang kedua ya, tentang diskusi tantangan yang dihadapi. Tadi sudah disampaikan menarik, tapi ada juga tantangannya kan. Oke, saya ingin dapat penjelasan dari Ibu Melisa tentang apa saja yang menjadi tantangan termasuk kesulitannya dalam melakukan perancangan dan pelaksanaan program yang berdampak pada murid tersebut. Baik dalam perancangan maupun pelaksanaan program, di sini kesulitannya adalah membangun kerjasama atau kolaborasi dengan pihak sekolah. Itu. Kemudian pada saat pelaksanaannya menumbuhkan kesadaran diri dari murid. Kesadaran murid di sini maksudnya pada saat kita anak-anak mari sholat duha. Sebagian besar kan siswa kesadaran diri mereka untuk melaksanakan program sholat duha itu masih kurang, Pak. Tanggung jawabnya juga kurang, disiplin waktunya juga di sini kadang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan. Karena mungkin karena jam istirahat, jadi mereka istirahat lebih dahulu, makan maksudnya.
Terus strategi apa atau bagaimana ibu memposisikan diri dalam menghadapi tantangan tersebut? Apa yang ibu lakukan atau bagaimana memposisikan diri? Untuk memposisikan diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut, yang pribadi sudah mendapatkan pemahaman di modul 3.3 itu mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko. Jadi kami kita sudah mendapatkan pemahaman tentang manajemen risiko, bagaimana tantangan dan kesulitan itu bisa kita pertimbangkan untuk bisa diminimalisir. Oke. Sekarang saya lari ke poin 3 ya. Ke poin 3-nya yaitu tentang implementasi dari aksi nyata modul 31 dan 3.2 ya. Sebenarnya saya lebih mengutamakan prosesnya ya. Oke. Ya, bagaimana proses pelaksanaan aksi nyatanya? Jadi proses membuat atau pelaksanaan aksi nyata terkait dengan modul 3.1 dan modul 3.2 ya. Proses pelaksanaannya berjalan dengan baik. Untuk modul 3.1 di sini terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sana ada dilema etika. Kemudian untuk modul 3.2 yaitu pemimpin sebagai pengelola sumber daya. Kemudian kemarin pada saat pendampingan individu yang kelima seperti yang sebelum juga, bagaimana cara mengidentifikasi aset. Dari aset tersebut kita kemudian kelola untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus bagaimana hasilnya? Sampai ke menyusun program? Untuk programnya di sini yang ambil sesuai dengan visi sekolah beriman bertakwa, yang ambil dalam bentuk program sholat duha. Sholat duha ya. Terus tadi ketelaksanaannya berjalan dengan baik ya. Nah, setelah ibu menyusun program melaksanakannya, yaitu tadi program, salah satu programnya adalah sholat duha ya. Nah, bagaimana perasaan ibu selama mengerjakan aksi nyatanya yaitu dalam bentuk program sholat duha? Perasaan Tiang dalam menjalankan program sholat duha ini mendapatkan pengalaman Bapak yang sebelumnya tidak pernah Tiang lakukan. Ya, mendapatkan pengalaman di sini terkait dengan program sholat duha, melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi. Di sini ada pengalaman-pengalaman yang Tiang dapatkan. Bagaimana Tiang melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan murid juga meminta testimoni. Oke, selanjutnya tadi kan ada masalah, ada tantangan ya. Nah, sekarang kira-kira dari masalah tantangan yang dihadapi itu bagaimana cara untuk melakukan perbaikan ke depannya? Perbaikan ke depan terkait tentang poin 3-nya tadi yaitu mengenai masalah yang dihadapi kan saat menyusun program atau melaksanakan kegiatan aksi nyata sholat duhanya, kan ada juga kendala baik dari teman ya, bagaimana pelaksanaannya. Nah, kalau tantangan itu kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya dari tantangan tersebut tidak lagi muncul? Komitmen dalam menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak. Karena dengan adanya kerjasama itu tujuan dari sebuah program itu akan bisa tercapai dengan baik. Komitmennya, kolaborasi. Nah, dalam melaksanakan sholat duhanya ini rutin setiap hari, terus yang memimpin siapa? Yang terus mengajak anak atau mengingatkan anak, apakah yang tanpa diingatkan anak itu sudah melakukan sendiri atau perlu ada bimbingan dulu? Kita sosialisasi Bapak, sosialisasi kepada siswa dulu, kepada murid, pentingnya pelaksanaan program sholat duha itu seperti apa, itu sosialisasinya. Setelah murid benar-benar paham bagaimana pelaksanaan sholat duha dan pentingnya sholat duha, kita arahkan dan bimbing. Di sini Tiang libatkan wali kelas sebagai posisi kontrol. Wali kelas ya? Wali kelas, kemudian guru PAI juga sebagai pembina imta dan dinia sama lokasi. Di saat nanti wali kelas mungkin tidak masuk pada hari tersebut, maka kita tanggung jawab itu kita kasih ke wakaf risoan yang full setiap hari. Di sana kolaborasi ya, tugas untuk mengajak anak melakukan sholat duha yang sebagai aksi nyatanya ya.
ini luar biasa Ibu ya, apa yang Ibu lakukan, dan saya paham apa yang sudah Ibu sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, selanjutnya saya ingin harapkan beberapa informasi yang akan Ibu sampaikan. Nah, terkait dengan kegiatan pendampingan hari ini ya, bagaimana atau seperti apa kesan yang Ibu rasakan di saat melakukan coaching, kegiatan coaching seperti ini, khususnya terkait dengan kegiatan pendampingan individu yang ke-6 ini, dan terkait dengan tugas yang saat kita lakukan Lokakarya 6. Kesaksian terhadap pendampingan individu pelaksanaan hari ini adalah selalu menjaga komunikasi, selalu menjaga komunikasi dan membangun kerjasama yang baik, karena itu bisa membuat kita mencapai sebuah tujuan, baik tujuan pendampingan individu hari ini. Jadi berkomunikasi dan kolaborasi. Sama juga halnya dengan sebuah program, pengelolaan program. Kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada komunikasi, tidak akan pernah bisa jalan tujuan program. Oke, kalau dengan demikian, apa yang dirasa saat pendampingan hari ini yang dirasa baik ya, dirasa sudah baik dari proses pendampingan hari ini? Yang sudah dirasa baik, yang bisa berbagi praktik baik terkait dengan pengalaman yang melaksanakan modul 3.2 aksi nyata pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dari yang tadi sudah uraikan tentang strategi MPL-nya, kemudian capaian tiang, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan, kemudian juga tantangan, kesulitan, serta bagaimana solusi dalam menghadapi dan pandangan berbeda. Nah, itu tadi kan yang sudah Ibu sampaikan salah satu contoh program ya, salah satu contoh program sekolah yang Ibu lakukan di sekolah ini ya, di SMA Nurul Iman ini ya. Nah, apa bisa nggak dikembangkan ya di sekolah kita ini selain program yang tadi yaitu melakukan kegiatan infak? Apa ada rencana yang lain atau rencana program yang baru untuk bisa diterapkan di sekolah kita ini? Insya Allah Bapak, banyak program-program sekolah yang berdampak pada murid di sekolah ini yang direncanakan. Ya, tetapi untuk sampai strategi MBL-nya, kemudian manajemen risiko, itu masih belum. Insya Allah untuk yang program-program lain bisa nanti di bahasanya, bukan hanya program Sarda, tapi program lain juga bisa nanti diterapkan. Nah, bisa kira-kira diberikan gambaran contoh rencana selain yang sudah dilaksanakan ini, rencana programnya kira-kira apa yang bisa muncul ke depan? Ada program bahasa Arab Bapak, kemudian ada juga selesai program bahasa Arab, perencana dari Ibu Kepala Sekolah juga akan membuat program bahasa Inggris. Kemudian ada Sabtu Budaya juga dengan mengunjungi masing-masing tempat bersejarah. Nah, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi ya sesuai dengan alur menyusun merencanakan program pada Lokakarya 6. Nah, itu ada dibuat ya, semua program-program itu disusun ya secara tertulis programnya, yang mana diawali dengan kita harus punya tujuan dulu ya, apa tujuan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, baru kita pikirkan inputnya seperti apa ya. Iya, jadi itu yang kita harapkan, dan agar apa yang direncanakan itu dapat dilaksanakan. Nah, itu ya, karena sudah kita paham bagaimana menyusun suatu program, merencanakan satu program, maka ya, diharapkan melalui pendampingan individu yang ke-6 ini ya akan muncul terus banyak program-program lain ya di sekolah kita ini. Ya, tentu sekali dengan memahami bagaimana prosedur atau alur dalam menyusun suatu program dan bagaimana melaksanakan program itu. Ya, kalau melaksanakan program tentu sekali kita mulai dari input yang ada.
ya dari input yang ada di sekolah kita. Jadi itulah bedanya merencanakan program dengan melaksanakan program. Nah, karena kemarin di saat lokakarya teman-teman ya debat ya sepertinya menyamakan menyusun program dengan melaksanakan program. Nah, ada inputnya, tetapi kita tidak punya rencana, tidak punya tujuan, tentu itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau sudah ada tujuan, bisa memanfaatkan input-input yang ada. Baru kita rencanakan bagaimana proses kegiatannya untuk dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah di saat lokakarya 6 itu teman-teman sudah lebih terbuka wawasannya dan terbukti juga ibu sudah membuat suatu program yang salah satunya adalah program aksi nyatanya yaitu melakukan kegiatan sholat duha yang alhamdulillah seperti yang ibu sampaikan dilakukan setiap hari. Nah, begitu harapan kita, tidak hanya ini ibu ya. Nah, selanjutnya itu semua lebih banyak program akan lebih menarik dan anak akan menjadi lebih senang. Nah, karena apa, program ini yang kita susun adalah program yang berpihak pada murid. Nah, itu dia. Contoh surat duha yang sederhana kelihatannya tapi sangat bermanfaat kan begitu ya, sangat bermanfaat sehingga dengan demikian apalagi ditingkatkan terus, ditambah terus program-program yang akan dikembangkan di sekolah kita. Tanya terakhir saya Ibu, dari pelaksanaan pendampingan di awal tadi mungkin Ibu sudah punya rencana kan. Nah, dengan demikian ya dari perencanaan itu dan dari pengalaman itu ya contohnya tadi adalah program yang berdampak pada murid yaitu melaksanakan sholat duha. Nah, hal apa yang perlu Ibu perbaiki untuk kedepannya ya dalam implementasi dari aksi nyata atau programnya yang berdampak pada murid, salah satunya tadi adalah melaksanakan sholat duha. Nah, yang saya harapkan adalah apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya, ya, sehingga akan menjadi lebih menarik, anak merasa lebih tertantang untuk harus melakukannya, merasa menjadi kewajibannya, walaupun sholat duha itu adalah sunat, tetapi akan menjadi kewajibannya untuk melaksanakannya, menjadi tuntutan wajib pada dirinya, walaupun tidak diwajibkan secara agama, tapi pada dirinya, menjadi merasa wajib untuk melaksanakannya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu perbaiki sehingga hal seperti tadi itu dirasakan oleh anak menjadi kebutuhannya? Ya, mungkin Ibu bisa sampaikan. Yang perlu diperbaiki di sini tetap menjaga komitmen. Tetap menjaga komitmen. Yang berkomitmen di sini siapa? Pihak sekolah. Ya, jadi ekosistem ya. Murid sebagai subjek pelaksana. Kemudian juga di sini bukan hanya murid juga yang menjalankan program sholat duha, tapi guru sebagai teladan juga. Teladan juga akan melaksanakan. Guru yang memberikan contoh nanti yang akan diikuti oleh murid juga. Kemudian melibatkan masyarakat sekitar, khususnya orang tua juga. Jadi nanti program sholat duha ini bukan hanya dilaksanakan di sekolah saja, tapi nanti mereka akan melaksanakannya di rumah juga. Jadi ada posisi kontrol juga dari orang tua atau masyarakat sekitar. Nah, selain itu mungkin ada trik, misalnya saat di rumah, bisa serempak dilaksanakan dalam waktu yang sama. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar bisa terjadi seperti itu? Ada fungsi kontrol kita, walaupun Ibu di rumah, anak-anak di rumahnya, tetapi seperti salat berjamaah, ya, dalam waktu yang sama bisa dilaksanakan. Kira-kira apa program atau rencana yang akan Ibu lakukan agar bisa terjadi seperti itu? Kebetulan kami punya grup WA masing-masing. Luar biasa. Kelas 11 sama kelas 11. Jadi nanti pada saat kalian melaksanakan sholat duha, jam 9 atau jam 10, minta tolong sama orang tuanya atau mungkin kalian bisa rekam sendiri proses pelaksanaannya seperti apa. Sebagai foto laporan kirimkan dokumentasinya sampai. Ya, luar biasa. Artinya ada fungsi kontrol kita ya. Jadi menggunakan media yaitu dunia maya. Yang pertama ya mengontrol anak untuk bisa melaksanakan misalnya waktunya ya, waktu yang sama. Yang kedua bukti fisiknya adalah mereka menyuruh orang tua atau siapa ya untuk merekam pelaksanaan kegiatan sholat duhanya di rumah. Nah, itu kan di awal-awal kan gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa seperti yang saya sampaikan tadi akan menjadi
merasa menjadi kewajibannya. Betul, jadi bagus, luar biasa ya, ini perencanaan ke depannya ya, sesuai dengan apa hal yang perlu diperbaiki ya, terutama tadi di rumah untuk fungsi kontrol kita ya. Nah, terutama kita ibu yang selaku CGP, kemudian tadi kolaborasi dengan guru PAI-nya dan semua wali kelasnya ya, untuk dapat mengontrol anak seperti itu. Tentu sekali dengan kita mengontrol anak, kita juga mungkin yang awalnya tidak terbiasa sholat duha akhirnya ikut, masa hanya nyuruh aja kan gitu ya. Nah, ini menjadi motivasi, jadi syukur ya, alhamdulillah apa yang ibu sampaikan ini sebagai gagasan, ide untuk memperbaiki pelaksanaan aksi nyata sholat duhanya atau program sholat duhanya, sehingga semua anak tidak akan luput untuk melaksanakan kegiatan sholat duha itu. Jadi sesibuk apapun, karena sudah ada cara untuk membantu anak tadi ya, insya Allah itu akan terlaksana. Dan ini juga menjadi ladang malah buat kita yang mengingatkan anak terus kan gitu. Jadi tidak sekedar hanya mengharapkan anak melaksanakan, tapi dengan kita mengajak kan, jadi akan menjadi lebih baik. Ada ladang pahala kita ya, sesuai dengan apa yang selalu kita dengar, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wal 'udwan. Nah, jadi seperti itulah yang kita harapkan di sini. Lebih-lebih di sini SMA-nya yang bernuansa Islam ya. Jadi saya harapkan juga program-program itu, kalau nggak salah di saat PI 5 Ibu juga sudah menyampaikan ada program keterampilan, yaitu membuat gerabah. Jadi itu dibuatkan programnya ya, dibuatkan programnya, dan mudah-mudahan nanti ada hasil karya anak ya, di dalam pameran nanti di Lokakarya 7 itu bisa dibawa ya, hanya beberapa hasil karya anak, hasil karya yang sudah dilakukan di sini, atau mungkin ada yang sudah jadi. Nah, itu salah satu bagian ya, nanti kan ya. Oke, nah ada peletak konsepnya dan anak-anak juga bisa melaksanakan, ada fisiknya, itu dibawa nanti saat pameran. Ya, apakah cobek atau biki apa yang dilakukan dibuat ya. Jadi itu yang kita harapkan di saat pameran besok ya, di Lokakarya 7 itu. Ya, Lokakarya 7 ada 3 kegiatan kita ya, pembelajaran di kelas ya seperti Lokakarya yang biasa, ada materi. Setelah itu ya kita akan setting media atau apa yang akan dipamerkan. Yang ketiga ada kegiatan berbagi ya, jadi itu ya yang menjadi harapan saya. Demikian ya kegiatan pendampingan itu. Nah, jadi seperti itu ya, ada peta konsep yang dilakukan ya. Ini dalam peta konsep tentang apa, Ibu? Kebetulan kemarin untuk modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan ambil di sini profil pada Pancasilanya gotong royong. Ya. Jadi Merdeka Belajar silakan kalian buat kelompok sendiri. Ya. Kemudian untuk materi pembelajaran kimia silakan kalian pilih materinya yang mana. Kemudian nanti kalian buat peta konsepnya, kemudian presentasikan di depan. Ya. Apakah dia nanti belajar secara kinestetiknya apa seperti itu cara mengarahkan, atau kemampuan membuat ini hanya dalam bentuk tugas saja? Ada yang model audionya yang mereka bikin. Kebetulan untuk kelompok ini Bapak rata-rata di sini anak mondok Ya. di sini. Jadi untuk kegiatan dokumentasinya tidak sempat mereka dokumentasikan. Ada kelompok lain, tapi untuk yang kelompok ini tidak ada dokumentasinya, yang ada hanya produknya. Produknya yang bentuk kinestetiknya seperti ini ya. Ya, ini luar biasa. Tapi kan dalam bentuk audio dan visualnya kan mungkin di saat presentasi itu ya. Oke. Itu nanti kan bisa dibuktikan dengan bentuk rekaman ya, rekaman video dari anak dan bisa fotonya. Nah, foto, karena diharapkan juga yang kita pamerkan kan adalah foto aksi nyata yang sudah dilakukan dari modul 1.1 sampai 3.3 itu diharapkan. Memang di sini harapannya adalah modul sampai PI 6 kan gitu, sampai Loka 6. Ya, tetapi karena sudah terlebih dahulu melakukan pembelajaran dengan fasilitator sampai modul 3.3, sehingga kita juga bisa menunjukkan memamerkan nanti dalam expose di kegiatan kita di hotel, yaitu
sampai modul 3.3. Oke, terima kasih. Ya, ini sekilas apa yang diharapkan dalam pendampingan individu ini, dan sudah menunjukkan salah satu hasil karya anak, yaitu dalam bentuk produknya ya. Terima kasih Ibu Melisa. Ya, semoga ini bisa dibawa nanti saat kita mau pameran ya, untuk kita tayangkan di sana, pamerkan, untuk kita jajakan di pameran di hotel nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.